Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ridoni, biasa dipanggil Wahyu. Saya bergabung di Politeknik Hasnur sejak 2014 atau sekitar 11 tahun yang lalu sebagai dosen di Prodi D3 Teknik Informatika. Setahun setelahnya, yaitu 2015, saya diangkat sebagai dosen PNS DPK LL Dikti wilayah 11 Kalimantan dan diamanahkan kembali ke tempat yang sama, yaitu di Politeknik Hasnur kembali. Latar belakang pendidikan saya adalah S3 Teknologi Pembelajaran dengan disertasi di bidang mobile learning. Ini saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Baik, beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah sistem basis data, desain grafis, manajemen proyek, perangkat lunak, dan technopreneurship. Jadi mata kuliah yang dipercaya kepada saya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan perancangan seperti perancangan database tadi dan desain grafis, juga yang mendukung startup digital seperti mata kuliah manajemen project dan technopreneurship. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem basis data. Pada mata kuliah ini saya sudah lengkapi dengan buku ajar ber-ISBN dan juga strategi pembelajaran yang sudah saya rancang dengan menyenangkan seperti itu ya, karena nanti di cuplikannya kita akan gunakan game based learning. Baik, saya beri gambaran terlebih dahulu bahwa dalam proses perkuliahan di Politeknik Hasnur, jumlah total pertemuan itu ada 16 pertemuan, di mana terbagi menjadi 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 pertemuan lainnya untuk proses pembelajaran. Jadi setiap pertemuan dalam sistem basis data itu berbobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Jadi yang teori dilaksanakan dengan ceramah tentang konsep berupa tatap muka 1 kali 50 menit. Kemudian prakteknya terdiri dari praktikum untuk mengikuti tutorial yang disampaikan oleh dosen 1 kali 100 menit, serta latihan kasus berupa penugasan terstruktur 1 kali 100 menit. Baik, dalam sistem basis data ini ada 4 capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan basis data dari suatu sistem dengan konsep teoritis yang telah dipelajari dengan secara tepat. Kemudian mahasiswa mampu merancang basis data yang dibuatnya untuk berbagai macam kasus dengan visualisasi yang sesuai. Kemudian mahasiswa juga mampu membuat struktur tabel basis data yang sesuai dengan rancangan, dan mahasiswa mampu menimbang tipe perintah SQL yang diperlukan dengan tepat. Kali ini saya akan menyampaikan cuplikan video yang terdiri dari 4 bagian, yaitu pembukaan, penyampaian materi, nanti ada game based learning di mana ada 4 tim yang saling berkompetisi, dan terakhir nanti penutup. Kemudian dalam asesmen di Politeknik Hasnur sendiri kita ada bobot penilaian yang sudah diatur dengan kriterianya, yaitu kehadiran 10%, perilaku 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Untuk kehadiran dihitung secara otomatis dengan sistem, sedangkan 4 komponen lainnya itu di entry oleh kita sebagai dosen. Mungkin demikian pengantar dari saya. Kita lanjutkan ke cuplikan video. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit ya tentang SQL yang belum. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang where, terus order by. Order by juga ada 2 kan, pakai ascending dan descending. Ada ya? Nah, itu saya tulis ya waktu perkuliahan kemarin sore. Kalau mau kita flashback lagi ke belakang lagi, kita sudah belajar
DDL, Data Definition Language. Kemarin ada create, drop, apa lagi? Gak usah keluar ini sudah ada juga. Drop, rename, truncate, alter, terus DML untuk memanipulasi. Itu kalau ada crud ya, create, update, delete. Database-nya sudah dibikin. Bikin database dulu pakai nama itu. Kalau enggak dia bingung nanti database-nya enggak ada. Nah, masuk. Bisa kan? Sudah bisa. Belum Pak, tapi Berikutnya berarti kita coba yang sana dulu karena yang source harus sedikit rada sulit. Jadi kita coba fungsi-fungsi namanya. Klik salah satu, klik tabel mahasiswa dulu. Ini mahasiswa. Sekarang kita pengen jalankan SQL-nya di tabel ini aja ya. Sudah diklik tabel mahasiswa? Ya, berikutnya pilih SQL sama kayak kemarin yang kita pakai where ya. Nah, kita coba min dulu. Jadi select. Minggu depan baru kita belajar join ya. Jadi tabel terpisah seperti tabel yang ada foreign key, primary key-nya ketika ditampilkan bersamaan. Kalau foreign key primary kan dia terpisah, rancangan database-nya, tabelnya dipisah sendiri-sendiri. Misalnya kategori dan buku. Tapi kita ingin untuk menarik datanya langsung ada buku itu plus kategorinya apa, itu pakai join. Itu minggu depan. Hari ini itu dulu, kita lanjut ke game ya. Jadi ini akan kita bagi jadi 4 kelompok. Absennya mana ya? Kita bagi kelompok aja. Total berapa juta ya? Ini kemarin absennya kita ulangi. Siapa Hidayat begini. Jadi dia biasai absennya. Eva temennya ntar dulu ini masih nggak ada ya. Eva Sarmila Iya, oke. Saya nggak tahu ya. Sisanya Pak, sisanya. Isi saya ngomong Berdasarkan silakan kelompok 1, 2, 3, 4. kita sedih banget ya. Kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Siapkan satu komputer atau satu laptop yang akan digunakan bergantian. Jadi cuma ada satu orang yang megang laptop, temen yang lain di belakang ya. Nanti setiap 2 menit switch ganti yang megang laptop memegang laptopnya. Jadi pastikan laptop atau komputernya yang oke. Nah, yang ada problem tentukan urutannya, siapa dulu? Nomor 2 siapa? Nomor 4 siapa? Sesuai kelompok Pak. Aku
Ini tuh. Ya, tentukan yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, empat siapa. Dulu. Sebaiknya taruh di meja ya. Kalau di kursi saya khawatir jatuh laptopnya. Kita akan pakai database yang sama, database yang tadi juga. Siapkan tabel, jalankan SQL-nya di tabel mahasiswa seperti tadi. Itu diarahkan, tapi yang mengoperasikan satu orang yang tadi, urutan sesuai urutan. Oke, waktunya setiap yang megang 2 menit. Jadi kalau nanti waktunya habis, saya akan bilang switch gitu ya. Switch itu artinya berganti orang. Switch ganti orang ke yang berikutnya. Sudah siap? Loh. Atau saya kasih waktu dulu buat Anda persiapan ya, baca-baca dulu. Boleh, silahkan. 5 menit aja waktunya. Oke, nanti akan ada 5 tugas ya. Jadi setiap tugas, pokoknya kalau yang udah selesai silahkan kelompoknya angkat tangan. Bukti bahwa udah selesai, nanti saya cek kalau benar. Akan saya tulis di kolom itu, kolom di papan tulis peringkat 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Nanti terakhir akan kita hitung totalnya. Ya yang lamanya juga. Yang DDL dan dari awal. Pertama, buatkan tabel baru dengan nama UKM, berisi ID UKM dan nama UKM. Sudah, Pak. Ya, jalankan. Sudah, Pak. Ada kopi dulu, kawan. Bisa di kopi. Iya. Kirim. Isi tabelnya, lihat, browse. UKM. Klik tabelnya. UKM. Nah, Ada, Pak. Oke. Kelompok 4 sudah selesai. Siapa yang sudah? Belum nih. 4, 3, 2, 1, switch, ganti pemain. Ganti. Wah, angkatan 2003 laki-laki. Ya, saya cek dulu. Rata-rata dari mahasiswa laki-lakinya belum. Sudah, Pak. Ya. Berapa rata-ratanya? Select average nilai from mahasiswa angkatan and sip. Ya. Gimana? Berapa tadi nilai rata-ratanya berapa? 85, itu berapa? Select average nilai from mahasiswa jenis kelamin. Ya, benar. Tinggal 2 kelompok yang belum. Kelompok 3 dan
kelompok 2 dan kelompok 3. Tampilkan atau ambil data rata-rata mahasiswa laki-laki 2023. Ya, yang barusan kita pelajari hari ini rata-rata. Sudah? Saya cek dulu ya. Berapa nilai rata-rata ini? Berapa nilainya? 80, Pak. Hah? 80. 80? Harusnya 85 loh. Yes, Jangan kesalahan. ada yang salah query-nya. Jujur, ada yang ketinggal tuh query-nya. Coba cek lagi. Ayo, kalian masih bisa balap tuh, mereka masih salah. Ya switch, ganti orang lagi. Mahasiswa dulu, tulisan kiri belakang. Misalnya di form misalnya. Ya, berapa nilainya? 85. 85. Ntar lihat query-nya. Select halusnya biasanya average from mahasiswa where jenis kelamin laki-laki. And angkat. Ya, sip. Tertinggal ya. Ya, nilai sementara tinggal 1 game terakhir. Penentuan walaupun sepertinya sudah kelihatan siapa juaranya. Ya, lanjut ya. Bisa aja sebenarnya, tapi mungkin karena pressure. Tugas terakhir search nama mahasiswa yang memuat AN. Nama mahasiswa yang memuat AN. AN. Terserah aja AN-nya di tengah atau di mana pun. Muat AN. Oke. Sip. AN ya, sip. Ini apa? Berapa orang? Oke, sip. 3 orang ya. 1, 2, 3. Berapa orang? 3. Oke, Riz, aman. Kita hitung dulu ya. Tambah aja langsung. Ya. Yang paling kecil yang menang. Bantu pakai kalkulator boleh. 4. Tipis ya. 7. Sudah cek lagi yang lain ya. Sudah bener lah itu totalnya. Oke, jadi dan juara satunya kelompok 4. Kita beri aplaus buat semua. Terima kasih. Terima kasih atas game hari ini. Itu dulu buat hari ini, nanti kita sambung minggu depan buat yang join. Oke, join belum ya, sekali join. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.